selamat datang di channel Lensa Flora. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Hai Sobat Flora, seperti janji saya di video yang lalu, kali ini saya akan review koleksi tanaman Scindapsus. Seperti Epipremnum, Scindapsus juga merupakan famili dari Araceae. Tercatat di situs botani, habitat asli tanaman Scindapsus ini berasal dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ada beberapa genus yang tumbuh liar di hutan Indonesia seperti di Pulau Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Genus atau spesies Scindapsus tersebut antara lain Scindapsus trubii moonlight, Truby black, Scindapsus pictus argyreus, Scindapsus pictus silver queen, Scindapsus peracensis, dan masih banyak lagi. Kalau di daerah saya, Sulawesi Tenggara, saya hanya menemukan jenis Scindapsus pictus argyreus ini. Biasanya saya menemukan Scindapsus argyreus ini tumbuh liar di dekat atau di tepi sungai. Perawatan tanaman Scindapsus ini menurut saya termasuk mudah dan tidak rewel. Metannya pun bisa poros dan bisa juga tidak terlalu poros. Namun karena tanaman Scindapsus ini merupakan tanaman epifit, maka wajib diberi turus. Untuk pemberian pupuk, selain pupuk kandang, saya juga memberikan pupuk NPK agar daunnya tetap tumbuh subur dan lebar. Untuk penempatan bisa ditempatkan di tempat yang full cahaya matahari, bisa juga ditempatkan di tempat yang teduh. Jika Sobat Flora menempatkan di tempat yang full sinar matahari, maka motif silver dari Scindapsus ini akan keluar dan mengkilat. Dan jika Sobat Flora menempatkan di tempat yang agak lebih teduh, maka daun dari Scindapsus ini akan menjadi lebih dark atau gelap. Untuk penyiraman, saya biasanya lebih sering menyiram Scindapsus ini dibanding jenis aroid yang lain. Hal ini karena batang Scindapsus lebih keras daripada jenis aroid yang lain. Jadi, Scindapsus ini lebih sedikit menyimpan cadangan air pada batangnya. Berikut saya akan review beberapa jenis Scindapsus yang saya punya. Nah, yang ini adalah jenis Scindapsus trubii moonlight variegata mint. Di video saya yang lalu, saya sudah review perbedaan antara trubii moonlight var mint ini dengan Epipremnum marble queen. Jadi meskipun varnya atau motifnya itu mirip dengan marble queen, tapi tetap beda ya Sobat Flora. Nah, namun sayang
Strubii Moonlight Farmin saya ini sempat jadi hijau polos ya Sobat Flora. Mungkin karena media tanamnya sempat saya ganti dan juga sempat saya simpan atau taruh di tempat yang teduh. Nah, di sini terlihat daun dari tangkai yang sudah memanjang atau lewat ya dari turus ini menjadi kecil. Ini menandakan bahwa Scindapsus ini memang tanaman yang epifit. Jadi dia rakus akan unsur hara dari tanaman atau pohon yang ditumpanginya. Nah, ini beda sekali ya, yang masih melekat di turus itu kelihatan sekali dia subur atau lebar ya. Nah, kalau yang ini Scindapsus Strubii Moonlight yang biasa. Nah, ini walaupun turusnya pakai pipa tetap subur ya karena diberi NPK dan pupuk kandang, dan ini tumbuhnya bukan di pot tapi di tanah langsung ya. Oke, berikutnya ini saya kurang tahu ya apakah ini masih jenis atau genus Scindapsus Strubii atau bukan ya. Mohon Sobat Flora yang tahu ini jenis Scindapsus Strubii atau bukan nih, silahkan komen ya. Jadi model daun dari Scindapsus ini agak beda dari Strubii. Nah, dia agak panjang dan lurus walaupun melekat di turus. Warna daunnya juga lebih dark ya atau lebih gelap. Nah, silvernya atau motifnya juga sebenarnya ada tapi kurang kelihatan, entah apa pengaruh pencahayaan ya. Tapi seingat saya mulai dari saya beli ya waktu masih kecil itu memang motifnya tuh cuman segini ya, tidak terlalu kentara walaupun terkena sinar. Baik, selanjutnya adalah Scindapsus Pictus Silver Queen. Nah, kalau jenis Scindapsus ini daunnya tuh lebih lebar ya, lebih besar-besar daripada jenis yang lain. Warna silver dari Pictus Silver Queen ini juga lebih banyak ya dibanding dengan Pictus argyraeus. Model daunnya juga agak berbeda ya dengan Pictus argyraeus. Nah, ini daun baru atau daun yang masih muda ya, silvernya tuh belum keluar. Tapi ada juga yang sudah kentara atau lebih putih ya silvernya. Dan ada pula yang terkadang tuh lebih mirip argyraeus ya. Ya, namanya mungkin karena genusnya juga sama ya, sama-sama Pictus. Jadi sejarahnya kenapa dikatakan Scindapsus Pictus itu karena dia memiliki corak atau seperti dilukis ya daunnya. Pada awalnya saya juga pikir ini adalah Scindapsus Pictus exotica. Ternyata setelah saya searching lagi, kalau Scindapsus Pictus exotica itu silvernya lebih melebar ya daripada Silver Queen ini. Jadi bagi kita yang awam memang kadang sulit untuk membedakan varietas dari tiap genus atau spesies tanaman. Dalam satu pohon saja terkadang motifnya tuh beda-beda. Misalnya Silver Queen ini. Nah, dari bentuk daun saja antara yang muda dengan sudah yang mature itu beda. Silvernya juga beda. Nah, ini ada juga nih yang menjadi dark atau gelap. Berikut ada Scindapsus Pictus argyraeus. Nah, seperti yang saya bilang di awal, jenis ini itu banyak tumbuh di daerah saya ya, Sulawesi Tenggara. Dan ini saya ambil ketika saya sedang
berlibur ya, atau sedang piknik di air terjun ya. Jadi ini saya dapat di dekat atau di sekitaran air terjun. Nah, pada saat itu saya lihat ada yang memanjat ya atau melekat di pohon. Kemudian saya ambil, terus saya bibit menjadi banyak seperti ini. Sekarang tuh sudah subur dan jadi berapa pohon. Dan sama seperti pada Pictus Silver Queen, Argyreus ini juga memiliki motif yang berbeda-beda ya. Dan ini juga ada yang dark dan ada juga yang lebih light atau lebih terang. Oh iya, saya juga pernah dapat daun yang bermotif seperti yang beredar ya di Instagram ataupun YouTube. Jadi memang dalam satu pohon itu motifnya memang bisa berbeda-beda. Nah, yang berikut ini pada awalnya saya beli, saya pikir ini adalah Philodendron hastatum atau silver sword. Tapi ternyata pas tumbuh subur, nah saya baru lihat nih kayaknya memang bukan philo. Kemudian saya searching, nah saya dapat ternyata ini tuh masuk jenis Scindapsus. Kemudian saya dapat di beberapa blog menuliskan bahwa ini adalah Scindapsus peracensis. Saya juga tidak tahu ya apa info ini valid ya, karena namanya juga kalau kita searching di Google itu kadang kalau misalnya kita cari tanaman ini yang muncul itu juga. Semoga di sini yang nonton siapa tahu ya ada ahli yang tahu tentang Scindapsus. Ini saya kurang tahu nih apa ini benar-benar Scindapsus peracensis atau bukan. Yang jelas kalau saya cium ya dari batangnya ya, itu memang beda sekali dengan Philodendron. Kalau Philodendron itu rata-rata ada bau khas ya, ada wangi khas itu. Nah kalau ini memang tidak ada sama sekali. Nah ini ada satunya lagi ya, jenis yang sama. Ini juga peracensis ya kalau tidak salah, mohon dikoreksi. Nah ini kalau yang tadi itu silvernya, kalau ini hijaunya. Kalau dari model daun ini sangat berbeda ya dengan Scindapsus pada umumnya. Nah kalau dilihat dari sulur yang tumbuh ini ya, yang memanjang, memang saya yakin sih ini memang masuk jenis Scindapsus. Nah yang berikut ini saya masih kurang jelas juga apakah ini masuk Scindapsus atau bukan ya. Setelah saya searching, saya dapat dua jawaban. Ada yang menulis bahwa ini peracensis, ada pula yang menuliskan bahwa ini adalah Scindapsus hederaceus. Jadi ini batangnya juga keras ya seperti Scindapsus pada umumnya. Namun model batangnya itu tidak membulat, tapi seperti berbentuk kotak. Jarak tangkai daun dari batang juga pendek-pendek ya seperti pada Scindapsus. Daunnya tebal dan agak mengkilap. Ini daunnya hanya hijau polos ya, tidak memiliki motif sama sekali. Jadi tanaman ini saya dapatkan lagi memanjat ya, saya lihat lagi memanjat di tebing dekat sungai. Nah, jadi ini memang sepertinya sih masuk Scindapsus ya, karena pada umumnya Scindapsus itu tumbuh pada daerah yang dekat air atau daerah dekat sungai.
Mohon infonya ya yang tahu bagi Sobat Flora, apakah ini benar-benar Scindapsus hederaceus. Baik Sobat Flora, itu tadi review koleksi tanaman Scindapsus yang saya punya. Terima kasih sudah menonton dan semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikut ya. Nanti kita cari lagi nih tanaman apa lagi nih yang bagus untuk direview. Baik Sobat Flora, sampai jumpa.